Aludewa, sialan, kamu menjebakku. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak mau menolongku. Aku tidak menyalahkanmu. Dari kecil, aku selalu mengalah kepadamu. Apakah bahkan sedikit jasa ini juga mau kamu rebut? Siapa yang menolongku? Aku tahu sendiri. Song Li, mataku masih belum buta. Kamu selalu berbohong, sifatmu iri, menantang moralitas. Apakah ini ajaranku kepadamu? Sungguh sudah sia-sia aku mengajarimu. Guru, yang ku bilang adalah benar. Saat kamu turun ke dunia, akulah yang diam-diam menjagamu. Aku tahu kenapa adik tidak mau menolongku. Dia ingin sekarang aku mati saja. Itu karena kamu dari awal sudah mencintai gurumu. Kamu sudah mencintai Lutze. Kalau ini benar, ini melanggar etika. Tidak ada moralitas. Aku selalu menganggapmu sebagai murid. Bagaimana bisa kamu punya pikiran yang sembarangan ini? Aku tidak ada. Ini adalah air dari kolam tanpa perasaan. Kalau adik tidak punya perasaan kepada Atze, apakah berani minum air ini? Air kolam ini akan menghilangkan perasaan. Kalau tidak ada perasaan cinta, maka saat diminum tidak ada reaksi. Semakin dalam perasaan cinta, maka luka akan semakin parah. Kalau adik tidak punya perasaan, maka buktikanlah. Aku tidak mau minum. Minum! Guru. Kalau kamu tidak minum, aku akan memaksamu. Minum! Anak durhaka, kamu berani melawan? Guru. Jangan. Minum! Ternyata air tanpa perasaan begitu hebat. Kalau diminum sebotol. Guru, tolong aku. Beri dia minum obatnya. Dasar tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu mencintai gurumu? Harga diri Cingcu sudah kamu buat malu. Adik, Atze adalah gurumu. Di masa depan, dia juga menjadi kakak iparmu. Kenapa kamu bisa punya perasaan kotor begini? Kotor? Dari kecil aku dibawa ke alam langit. Gurulah yang membawa aku setiap hari. Dia mengajarkanku semua kemampuannya. Saat peperangan dewa dan iblis demi melindungiku, dia memberikan sisik pelindung kepadaku. Dia sudah memberiku kasih sayangnya yang tulus. Aku mencintainya. Apa salahnya? Apa salahnya? Diam! Kalau dari awal aku tahu kamu bisa begini, aku tidak akan mempertahankanmu di sisiku. Kesalahan terbesarku adalah menerima murid sepertimu. Aku bukan gurumu. Aku sudah mencabut esensi dewa milikmu. Anggap saja sudah membayar hubungan guru dan murid. Aku akan menikah dengan kakakmu. Tidak bisa mengajarimu dan tidak bisa mengajarimu baik lagi. Aku akan menurunkanmu ke dunia fana ala reinkarnasi 100 tahun.
Kamu latihlah dirimu. 100 tahun. Tidak, aku tidak mau. Itu bukan keputusanmu. Sisik pelindung juga kutarik kembali. Kamu tidak pantas memilikinya. Kenapa? Guru, apakah cintaku membuatmu jijik begini? Aku akan minta Dewa Hidup dan Mati untuk menyimpan ingatanmu. Aku harap saat kamu reinkarnasi, bisa membersihkan kotoran di jiwamu, memutuskan perasaan kotormu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Pengawal! Lempar dia ke altar Zusian! Baik. Guru. Guru, jangan. Dengan begini, aku berusaha keras 1000 tahun di dunia, melewati ujian 100 kehidupan. Di kehidupan pertama, aku menjadi pelayan cuci kaki di kediaman hakim. Karena penampilanku jelek, semua orang mengejekku. Sialan! Kamu mau membuatku panas. Belakangan ini Tuan Besar tidak menemuiku. Sekarang pelayan juga berani mengabaikanku. Hari ini aku akan melampiaskan kepadamu. Pengawal, seret dia. Buka bajunya dan pukul dengan keras. Baik. Jangan! 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 Biarkan dia berlutut. Tanpa perintahku, tidak boleh berdiri. Kalau berani bergerak, maka pukul dengan keras. Baik. Guru, kamu biasanya hanya bermulut kasar, pasti akan peduli kepada aku, iya kan? Aku tunggu kamu menjemputku. Pagi-pagi, memang buat siang. Nyonya muda, Tuan Besar bilang mau mencari pelayan untuk membawa patung Dewi Rubah dan bersujud 9 kali. Bersujud sepanjang 5 km untuk menyelesaikan ritual. Dewi Rubah. Pelayan sialan, ini sudah ada. Bawa pergi saja. Baik. Jalan. Sialan, cepat. Cepat, jangan malas. Cepat. Pantas. Cepat, cepat. Sialan, cepat berdiri. Apa yang kamu lihat? Aku membayar mahal patung Dewi Rubah ini untuk dibuat. Kalau kamu memecahkannya, aku akan membunuhmu. Hah? Dewi Rubah. Dewi Rubah.
sudah pulang. Kali ini turun ke dunia, aku mendapat beberapa pahala. Tidak menyanyiakan jerih payahmu. Kenapa lentera jiwa ahli ada padamu? Song Lim melakukan kesalahan. Kali ini membiarkan dia turun ke dunia, aku harap dia bisa berbagi diri. Dia tetap adalah muridku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi, aku menaruh lentera jiwa miliknya padaku. Kalau ada perubahan, aku juga bisa menolongnya. Aja, kalau kamu masih mengkhawatirkannya, kamu turunlah melihatnya. Tidak perlu. Semua ini adalah akibatnya. Aku tahu kamu gengsi. Aja, apakah Ali begitu membenciku? Kamu sudah memecahkan patung Dewi Rubah. Dewi Rubah? Dia tidak pantas. Dia hanyalah penipu yang ulung. Apakah kalian sudah buta? Memuja sampah yang bisa berpura-pura dan kejam seperti dia. Gak memujanya. Apakah memuja si jelek seperti kamu? Apa-apaan kamu? Kamu beraninya menghina Dewi Rubah? Bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! 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 Masih tidak berubah. Adik mencintaimu. Wajar saja dia membenciku. Dua hidup dan mati. Ya. Kaisar Agung. Dewi, Song Li masih keras kepala, tetap melakukan kejahatan. Mungkin ujian biasa tidak bisa membuatnya berubah. Aku mau kamu merubah nasibnya, agar setiap kehidupannya merasakan penderitaan. Tidak bisa mendapatkan kebaikan, sampai dia bisa berubah. baik. Songi, ini bukan salahku. Salahkan gurumu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa Ada ini? apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Langit sudah berubah. Ada apa ini? Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah! Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah sudah muncul. Dewi Rubah! Dewi Rubah. Batir. Batir yang biasa. Dulu aku meremehkannya. Tapi sekarang aku yang sudah tidak punya ekor dan kehilangan esensi dewa, hampir saja mati. Kalau guru tahu, pasti akan membantuku menahan pukulan keras ini. Aku membawa ingatan ini masuk ke kehidupan selanjutnya. Di kehidupan kedua, aku menjadi putri negara yang hancur. Aku menjadi tahanan. Lepaskan tangan kotormu. Kamu jelek. Beraninya menjelekanku. Kamu kira kamu masih Tuan Putri? Wajahmu ini, meski menjadi pelayanku, aku saja merasa jijik. Untuk kalian saja. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Membakar jiwa. Ali! Kenapa bisa begini? Kenapa? Kenapa tidak membiarkanku mati? Membakar jiwa? Mau mati? Tidak semudah itu. Awasi dia. Kalau ada masalah, aku akan menyalahkanmu. Baik. Ini baru kehidupan kedua, Sony. Nikmatilah. Sialan, hampir saja membuatku takut. Cepat, berdiri. Sudah lama menjaganya, tidak ingin menikmatinya. Memang agak jelek, tapi masih seorang Tuan Putri. Kenapa diam saja? Cepat hajar! Habisi dia. Adza, apa yang terjadi? Lentera jiwa Ali. Lentera jiwa Ali, bukankah baik-baik saja? Ini. Ada apa ini? Kamu bingung. Lebih baik tanya Dewa Hidup dan Mati. Kamu akan tahu jawabannya. Benar. Dewa hidup dan mati. Kaisar Agung, Dewi. Apakah Song Li sudah tahu salah? Aku mau melaporkan hal ini kepada Kaisar Agung. Putri Qingqiu tidak bisa menerima penderitaan reinkarnasi. Dia ingin lepas dari kekuatan reinkarnasi. Aku menyadarinya dan menekannya. Kaisar Agung, aku harus bagaimana? Murid sialan, sia-sia aku mengkhawatirkannya. Ternyata dia mau kabur dari hukuman. Mulai sekarang, putuskan semua kemampuan dari dewa sampai dia selesai menjalani 100 kehidupan. Baik. Tenang saja, kemampuanku hebat. Kamu pasti akan suka. Guru, dulu aku membuatmu marah tidak sampai 3 hari. Kamu akan mencariku. Kali ini, kenapa kamu masih tidak datang? Akhirnya selesai. Lain kali, kamu adalah milikku. Awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Dasar tidak berguna, bahkan tidak bisa mengawasi wanita. Kejar, kejar. Jangan kabur. Wilushan, Guru. Guru, aku sudah tahu salah. Tolonglah aku, Guru. Dupa, Dupa. Guru, aku sudah tahu salah. Pasti karena basah. Pasti. Guru, Anda mendengar suaraku? Guru, kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Guru tidak mungkin begini.
Kenapa kamu begini padaku, Guru? Aku tahu kamu tahu segalanya. Kenapa? Kenapa? Sialan, kamu tidak tahu diri. Kaburlah. Aku adalah Dewi. Kamu pasti akan kena akibatnya. Dewi? Dewi di langit ternyata adalah wanita yang ditiduri banyak pria. Baiklah, teman-teman, kita harus layani Dewi ini. Aku salah mencintaimu. Lepaskan aku. Sudah setengah mati. Dasar sial. Tidak menarik. Sehari di langit, setahun di dunia. Aku sudah menderita ribuan tahun di dunia. Di langit, hanya baru lewat sekejap. Dari berharap sampai putus asa. Sampai aku pasrah. Aku yang sekarang hanyalah seonggok daging rusak yang hidup. Beberapa hari lagi, itu adalah pernikahanmu dengan Suiya. Semua sudah disiapkan? Semuanya sudah siap. Suyen hanya perlu di rumah saja. 100 kehidupan sudah lewat. Sudah saatnya menjemput Songli. Kenapa badannya banyak bisul? Lebih kotor dariku. Kamu ke rumah bordil saja, gadis di sana bersih. Kalau aku punya uang, aku tidak akan kemari. Terima apa yang ada saja. Cuy, membuatku banyak lendir. Mantau. Bergila. Ini sudah rusak. Aku tidak akan datang lagi. Setengah manto bisa membuatnya menjual diri. Kamu yakin dia adalah Putri Qingqiu yang terkenal? Pengemis yang banyak bisul. Bukan dia, siapa lagi? Bisa seperti sekarang. Itu karena perbuatannya melanggar etika, mencintai gurunya, tidak masuk ke alam hewan. Sudah sangat baik. Ikuti kami, Putri Qingqiu. Kamu tidak mau kembali ke alam langit? Baiklah, kami akan laporkan ke Kaisar Agung agar kamu di sini terus bereinkarnasi. Ayo. Mohon Dewa berbaik hati, bawa aku kembali. Aku mohon. Dasar merepotkan. Kalau bisa, aku lebih baik menjadi hewan. Aku tidak mau menjadi manusia. Putri. Kenapa kamu menjadi begini? Menjadi bagaimana? Aku bisa hidup kembali ke Qingqiu. Sudah merupakan keinginan terbesarku. Kalian sedang apa? Putri Qingqiu tidak akan marah kan? Anda baru kembali dari dunia. Di badanmu banyak kotoran. Lily adalah orang penting. Tidak bisa dinunai. Kami mau membersihkan aura sial saja. Kalian lancang sekali.
Terima kasih kepada kalian. Putri, kamu adalah Putri Cinciu. Kamu adalah calon pemimpin. Kenapa kamu harus memberi salam kepada dua-dua kecil? Calon pemimpin apanya? Menurutku masih belum pasti siapa. Sembarangan. Ayah, ibu, kakak. Berdirilah. Adik, untuk apa melakukan ini? Ini seharusnya. 100 kehidupan sudah berlalu. Song Li, apa kamu tahu salah? Kamu ditanya, apakah kamu tahu salah? Kaisar Agung, aku sudah tahu salah. Aku sudah tidak berani memikirkan Anda. Jangan turunkan aku ke dunia lagi. Aku mohon. Putri, Putri jangan begini. Putri. Kamu ini tahu akan begini. Kenapa melakukan kesalahan? Kamu juga tidak perlu begitu. Asalkan kamu perbaiki diri dan berubah. Jaga sikap masing-masing. Masalah lalu, biarkanlah berlalu. Iya, adik, semuanya akan berlalu. Aku dan Adze masih menunggu kamu datang ke pernikahan kami. Kalau tanpa doa darimu, aku dan Adze akan sangat sedih. Aku mendoakan Kaisar Agung dan Dewi hidup harmonis dan bahagia. Sepertinya 1000 tahun di dunia tidak sia-sia. Mulai sekarang, semua masalah lalu sudah selesai. Setelah kamu di kolam pemurnian membersihkan tubuh fanamu, kamu bisa kembali ke alam dewa. Terima kasih Kaisar Agung. Terima kasih Kaisar Agung. Terima kasih. Semua berlalu. Jangan harap. Esensi dewa ditarik melewati 100 kehidupan. Kolam pemurnian ini bisa membersihkan luka di dunia, tapi tidak bisa mengembalikan jiwaku yang sudah hancur. Sudah 1000 tahun, akhirnya aku kembali. Kenapa jiwamu bisa begini? Putri, Putri. Putri. Ali, kenapa jiwamu bisa begitu lemah? Ali, selama ini kamu di dunia fana. Apa yang sudah kamu alami? Ayah, ibu, jangan khawatir. Semua ini memang pantas ku terima. Kamu masih tahu diri. Kaisar Agung, apa maksudnya? Saat Song Li masuk ke dunia fana, dia punya kebencian, merusak patung Suyan. Buat Suyan yang baru mengganti esensi dewa, hampir mati. Dia mendapatkan hukuman ini, lalu dia tidak tahan penderitaan di dunia. Mau membakar jiwanya lepas dari penderitaan. Makanya, hampir membuat jiwanya hancur. Hari ini dia bisa begini, karena perbuatannya dan merasakan akibatnya. Ternyata begitu. Kamu anak durhaka. Aku sudah tahu salah. Aku kira kamu berlatih di dunia, bisa merubah sifatmu. Dan ada hasilnya. Ternyata sampai akhirnya, kamu masih tidak berubah.
Aku sungguh kecewa kepadamu. Aku tidak berani lagi, Ayah. Kamu adalah anakku juga, tapi kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakakmu. Kalau bisa, aku lebih baik tidak punya putri sepertimu. Tidak, Ayah. Aku sungguh sudah tahu salah. Jangan mengabaikanku. Kamu sudah tahu salah. Atau kamu tidak merelakan posisimu dan terpaksa mengakui salah. Kaisar Agung, aku sungguh sudah tahu salah. Setiap hariku di dunia, setiap saat merasa menyesal. Kalau bisa terulang, aku bersedia tidak mengakui Kaisar Agung sebagai guru. Juga tidak akan tidak tahu diri mencintai Kaisar Agung. Selain itu, Kaisar Agung dan kakak barulah pasangan yang serasi. Semua ini karena diriku yang ceroboh. Untuk menebus kesalahan, aku bersedia menjaga kuil kakak untuk mendapat 10.000 pahala. Apakah ini adalah Putri Qingqiu yang sombong itu? Kenapa seperti sudah berubah? Mungkin sudah takut. Sejak putri tertua dan Kaisar Agung menikah, putri tertua adalah permaisuri langit. Mana bisa disaingi oleh Putri Qingqiu? Dia harus rendah hati dan mengemis kasihan. Adik, kamu berlebihan. Kita adalah kakak adik dari ibu yang sama. Karena kamu membenciku, aku juga tidak mungkin membiarkanmu menjaga kuilku. Ayah juga hanya marah. Meski kamu jahat, kami tetap akan mengakuimu. Adikku, berdirilah. Suye! Ayo. Suye! Aduh, sakit sekali. Song Li, Bukan aku, Kaisar Agung. 100 kehidupan masih belum membuatmu sadar. Malah membuatmu lebih keterlaluan. Pengawal, seret dia, hukum dengan petir. Sungguh bukan aku, Kaisar Agung. Sayatan cahaya adalah senjatamu. Kalau bukan kamu yang memakainya, Soyen tidak akan terluka. Sayatan cahaya adalah senjata pelindung yang kamu berikan. Kamu seharusnya tahu, saat merasakan aura pembunuhan ia baru bisa. Kami semua melihatnya. Kalau hari ini tidak ada Kaisar Agung, maka Putri Sueyan sudah mati. Kamu masih mau berdalih? Cukup. Kaisar Agung benar. Anak sialan ini berkali-kali mencelakai Sueyan. Harus dihukum berat. Bukankah hukuman petir terlalu berat dengan keadaannya? Aku takut dia tidak bisa tahan. Sudahlah, Atze. Aku percaya adik, bukan sengaja. Hukuman petir sudah terlalu berat. Suyen, kamu ini memang terlalu baik. Kamu barulah dipermainkan. Kalau hari ini tidak menghukumnya, lain kali tidak tahu dengan cara apa dia akan mempermainkanmu. Tidak, aku tidak akan. Kalau memang harus dihukum, lebih baik biarkan adik berikan padaku sayatan cahaya saja. Kalau kamu suka, aku akan berikan padamu. Kaisar Agung, aku tidak akan berani lagi. Aku jamin, mulai sekarang pasti akan menjauhi kakak. Ampunilah aku. Kaisar Agung, sayatan cahaya adalah senjata utama putri. Kalau memaksa merebutnya, putri akan kena serangan balik. Memangnya kenapa? Setidaknya tidak menjadi senjata murid durhaka ini. Putri! Ini adalah sayatan cahaya. Kalau suatu hari juga bisa seperti adik memakai senjata ini, alangkah bagus. Dia juga hanya bisa begini. Nantinya, aku pasti akan membinamu menjadi dewi yang terkuat di alam langit. Benar, Sueyan. Asalkan kamu mau, harta Qingqiu boleh kamu pakai. Benarkah? Tapi aku tidak mau.
Aku hanya mau merendahkan Songli. Aku mau dia melihat aku merebut segalanya. Aku mau menjadi dia, menggantikannya. Aku mau dia kehilangan semuanya. Ayo. Ayo. Putri, Putri! Putri yang malang, apa yang telah kamu lalui? Besok adalah upacara kedewasaanku. Guru kemana? Putri jangan khawatir, Kaisar Agung begitu menyayangimu, pasti tidak akan melewatkannya. Guru? Guru, kenapa baru kembali? Aku kira kamu sudah lupa. Aku tidak mungkin lupa. Upacara kedewasaan Ali. Aku sudah siapkan hadiah untuk Ali. Hadiah apa? Ini? Aku ke perbatasan Yoni. Aku menemukan batu ajaib dari luka monster. Aku membuatkan sayatan cahaya ini bercahaya seperti Ali. Begitu bercahaya. Aku harap saat aku tidak ada, ia bisa selalu menemanimu. Terima kasih, Guru. Tempat apa ini? Guru, Guru, Guru kamu di mana? Guru, Guru tolong aku. Songli. Guru. Guru, sekarang dia adalah milikku. Song Suayan. Songli, akhirnya hari ini tiba juga. Hari ini, aku akan membunuhmu. Adik sudah bangun. Kamu berani membunuhku. Mereka tidak akan mengampunimu. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu. Kamulah yang bodoh. Sudah begini parah, kenapa masih berharap? Aku bernasib begini, bukankah karena kamu? Aku sungguh tidak paham. Kita adalah saudara kandung. Apa kesalahanku? Kamu begitu benci kepadaku. Saudara kandung? Aku bukan saudaramu. Kenapa? Kenapa? Kenapa dulu ibu memiliki anak kembar? Kenapa kamu tidak mati di dalam janin ibu? Kenapa kamu terlahir sudah menjadi rubah ekor 9 yang begitu penting? Sedangkan aku hanyalah rubah merah ekor 1 yang biasa. Kenapa? Kenapa? Aku tidak rela. Aku tidak rela. Simpanlah tenagamu. Kamu kira kamu adalah rubah ekor 9 yang dipuja? Langit begitu tidak adil. Tidak masalah. Aku akan berusaha dan berebut. Aku mau merebut perhatian ayah dan ibu, merebut kasih sayang dari Aceh, merebut senjata utamamu, merebut posisimu sebagai pemimpin. Semua milikmu. Aku akan rebut semuanya. Aku mau melihatmu dari posisi Putri Qingqiu menjadi orang rendahan. Kamu tahu semua yang kualami di dunia selama 500 kehidupan. Menjadi pelayan rendahan, wanita yang kasihan, pengemis yang dibenci, kehidupanmu di dunia sungguh sangat menderita.
Setiap hari disiksa pria yang berbeda. Rasanya dipermainkan dan dihina. Pasti sangat enak. Jangan katakan lagi. Tidak hanya aku. Semua yang kamu lalui di dunia, gurumu yang kamu bilang baik, yang memerintahkan untuk memberimu kehidupan ini. Guru, Anda dengar suaraku? Guru tidak mungkin begini. Kamu tidak akan begini kepada aku, Guru. Melihatmu dipermainkan banyak pria yang begitu kasihan, suasana hatiku terasa sangat senang. Ternyata penderitaanmu adalah kebahagiaan terbesarku. Karena begitu, melihatku begini menderita, kamu seharusnya puas. Kamu hanya menungguku mati dan menghilang. Kamu bisa memiliki semua yang kumiliki. Kenapa masih mau merendahkanku, menghinaku? Adikku yang bodoh. Tadi aku sudah bilang, semakin kamu menderita, aku semakin bahagia. Kenapa? Sekarang baru dimulai, kamu sudah tidak tahan. Kamu mau apa? Menderitalah, tapi belum cukup. Aku mau satu persatu merebut semua yang kamu miliki. Meski mati, aku mau pakai cara yang paling menderita agar kamu mati. Mereka harusnya melihat sikap kejammu ini. Mereka bilang, anak gadis yang baik barulah orang yang paling kejam. Sayang sekali, kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Cara yang sama, kamu masih pakai berapa kali? Cara lama asalkan berguna. Kalau tidak percaya, kita taruhan saja. Suyen! Malam-malam begini ada apa? Suyen! Ada apa ini? Ayah, ibu, aku pulang tidak tenang. Aku mau menjenguk adik, sekalian mengembalikan sayatan cahaya. Ternyata adik melihatku, dia mau membunuhku. Dia mengambil sayatan cahaya dan menusuk ke perutku. Sialan! Sebenarnya dendam apa sampai kamu berkali-kali mau membunuh kakakmu sampai dia mati? Ayah, bukan aku. Aku tidak melakukannya. Song Xiaoyan yang memegang tanganku dan melukainya. Sembarangan. Siapa yang begitu bodoh mencelakai nyawanya sendiri? Song Li, kamu keterlaluan. Sungguh bukan aku. Aku melihat sendiri. Kamu masih berdalih? Tidak ada. Kemari dan berlutut! Sisik pelindung. Kenapa ada padamu? Aku juga tidak tahu. Kamu? Adik, apa yang kamu bilang? Sejak Atsu memberi sisik pelindung kepadaku, aku selalu bawa. Tidak heran kamu bisa dengan mudah melukaiku. Suyen! Ayah, ibu, aku sangat sakit. Jangan takut. Ayah, ibu, dan Kaisar Agung di sini. Kamu akan baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Atsu, aku sakit sekali. Aku merasakan perutku. Ada yang pecah. Apa? Pil roh Xiaoyan sudah pecah.
Bukankah aku sudah menjadi orang lumpuh? Pil dalam sudah pecah. Song Shuyan, kamu demi menjebakku. Ternyata kamu tega kepada dirimu sendiri. Diam! Kakakmu sudah begini, kamu masih mengatakan ini. Kenapa kamu kejam sekali? Aku yang salah. Begitu baik. Aku seharusnya tidak menjemputmu. Aku tidak mencuri sisik pelindung, juga tidak mencelakai Song Shuyan. Ayah, ibu, kalian percayalah padaku. Kenyataan sudah di depan mata. Kamu masih berdalih, Songli. Aku sudah membacakanmu, membuatmu tidak takut sampai sekarang. Sepertinya 100 kehidupan di dunia tidak cukup untukmu. Aku seharusnya membiarkanmu mati di dunia. Tidak, jangan turunkan aku ke dunia. Aku, ini salahku. Aku tahu salah. Kakak, ampuni aku. Atze, pil rohku sudah hancur. Pembinaanku sudah tiada. Apa bedanya aku dengan siluman biasa? Lebih baik aku mati saja. Shuyan! Esensi dewa bisa diganti. Pil roh juga bisa. Terpaksa begini. Ali, serahkan Pilro. Tanpa Pilro, kamu masih bisa hidup. Tapi kalau Shuyan tidak punya Pilro, maka tidak bisa hidup lagi. Saat mengambil esensi dewaku, kamu juga bilang begitu. Apa karena aku terlahir dengan 9 nyawa, maka bisa sembarangan mencelakaiku? Tapi aku juga bisa mati. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku. Kenapa begitu sulit? Hanya sebuah pil roh saja. Dengan bakatmu tidak lama juga bisa membuat pil roh baru. Apalagi setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ini adalah utang pada Shuyan. Tidak akan. Tidak ada waktu lagi. Guru, anggap aku mohon padamu. Karena kita adalah guru dan murid. Aku mohon, ampunilah aku. Kamu. Atze, aku memang bernasib begini. Kalau ada kehidupan mendatang, aku tidak mau menjadi beban kanan lagi. Aku sudah kalah, bukan kepada Song Shuyan, tapi kepadamu. Dengan pil ini, aku sudah bisa mengganti tubuh. Adik baik-baik saja. Luka ringan ini, bagi rubah ekor 9, ini hanya luka biasa. Sekarang yang terpenting adalah menggantikan pilmu. Adik harus segera sembuh. Aku dan Atze menunggumu datang ke pernikahan kami. Kalau tiada kamu, aku bisa sangat sedih.
Putri, Kenapa Tuan Putri bisa menjadi begini? Kaisar Agung demi putri tertua mengambil esensi dewa milik putri, mengambil pil roh milik putri, bahkan melukai penampilannya. Sekarang pembinaan putri bisa bertahan menjadi manusia sudah sangat beruntung. Tapi luka ini, semua tabib di Qingqiu sudah didatangkan ke istana putri tertua. Seratia, Tuan besar, Nyonya, ampun. Aku tidak punya kemampuan, hanya bisa memohon Anda, kakek Shu. Sudah telat. Aku juga sudah tidak berdaya. Tidak mungkin. Kakek Shu, aku mohon selamatkan putri. Memang kejam. Bahkan hewan ganas tidak melukai anaknya. Sohi memang bodoh. Kalau 9 ekor milik putri masih ada, luka kecil ini tidak perlu aku yang turun tangan. Keadaan begini, aku hanya bisa mengobati luka perut putri. Tapi jiwanya yang sudah rusak, tidak bisa aku obati lagi. Waktu putri sudah tidak banyak. Tidak mungkin. Kakek Shu, kamu pasti punya cara. Aku mohon selamatkan putri. Sudahlah, Chun Shen. Kakek Shu, tolong bantu aku obati luka saja. Putri, tahanlah. Jangan bersedih. Aku baik-baik saja. Kamu tidak ada kesalahan. Kenapa mereka mencelakaimu? Percayalah. Aku yakin karakter putri tidak akan bisa melakukan hal hina begitu. Untungnya ada kamu yang percaya kepadaku. Putri, aku bantu kamu bersihkan badan. Putri, bahumu ini adalah luka satu-satunya yang tersisa selama aku di dunia. Ini adalah satu-satunya yang membuatku ingat. Selamat atas kepulangan, Tuan. Aku sudah tertidur puluh ribuan tahun. Apakah ada masalah besar di tiga alam? Terjadi 2 peperangan besar sudah membuat alam iblis kalah. Yang paling berjasa adalah kakak Anda, Kaisar Agung Luce. Selain itu, kakak Anda akan segera menikah. Aneh tidak, dia tidak menikahi rubah ekor 9 di Qingqiu. Malah menikah rubah merah ekor 1. Seleranya ada masalah. Kalau begitu, aku masih harus berterima kasih dia tidak menikahinya. Pergilah, siapkan sebuah hadiah besar. Aku mau melamar ke Qingqiu. Melamar? Rubah kecil, aku datang menikahimu. Putri, kakek tabib bilang obat ini bisa memulihkan tenaga rohmu. Meski agak pahit, tapi putri tahankanlah. Anak bodoh. Aku sudah kehilangan indera perasa. Putri, 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 kenapa bisa begini? Putri,
Tunggu aku akan minta tabib untuk mengobatimu. Pemimpin kejam! Siluman rubah adalah bencana. Sesuai hukum alam, habisi siluman dan kekejaman. Rubah kecil. Sepertinya aku sudah tidak bisa lagi. Apakah Kaisar pernah menyesal membantah para menteri dan menyayangiku? Hari itu, kalau bukan karena kamu, aku sudah mati kelaparan. Bagiku, kamu adalah wanita yang paling polos dan paling baik. Ribuan tahun sudah berlalu. Ini pertama kali aku mendengar ada yang memujiku. Sayang sekali. Semua pasti berlalu. Kamu hanyalah seorang yang lewat saja. Kamu begitu cantik dan baik. Kecantikanmu luar biasa. Tidak tahu hinaan apa yang kamu alami. Membuatku tidak rela. Ali, temanilah aku. Kalian sudah dengar saat Kaisar Rubah dan Permaisuri Rubah juga beserta prajuritnya mendandani Tuan Putri. Seorang pelayan wanita tiba-tiba menerobos masuk, menerobos ke perjamuan pernikahan. Bukankah ini cari mati? Kaisar Rubah sangat marah, lalu minta orang menyeretnya ke belakang dan membunuhnya. Sisiran pertama sampai belakang. Sisir kedua mendoakan bersama sampai tua. Sisir ketiga mendoakan banyak anak dan cucu. Di mana Junshin? Junshin! 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 Di mana Junshin? Kamu melihat Junshin? Orang gila dari mana? Nyah! Ada apa ini? Ayah, di mana Junshin? Sekarang dia di mana? Hari ini adalah pernikahan kakakmu. Kamu gila begini sembarangan. Ayah, aku datang mencari Junshin. Sekarang di mana dia? Adik sedang apa? Cepat berdiri. Di depan banyak tamu. Jangan memalukan Qingqiu. Ternyata dia adalah Putri Qingqiu. Sungguh sial. Di pernikahan siapa yang mengeluarkannya? Sepertinya yang baru dibunuh adalah pelayannya. Dibunuh? Tidak mungkin. Ayah, mereka asal bicara kan? Junshin tidak mati kan? Iya kan? Ali, aku tahu kamu tidak suka dengan pernikahan kakakmu. Tapi masalahnya sudah begini. Kamu terima saja. Pengawal, bawa dia kembali. Aku tidak mau. Ibu, aku tidak mau apa-apa. Aku mohon, serahkan Junshin padaku. Aku janji pada kalian, lain kali aku akan tetap berada di bangunan Tauhuo dan tidak keluar lagi. Aku mohon, serahkan Junshin kepadaku. Kamu telat. Pelayan sialan itu sudah aku bunuh. Cepat lihat, sudah muntah darah. Hanya pelayan saja, pantaskah? Ali, apakah pelayannya benar? Sudah sakit parah. Sembarangan. Dia hanya berakting untuk dikasihani. Kalau dia memang sakit parah, mana bisa menerobos ke pernikahan kakaknya? Aku lihat dia masih baik-baik. Perasaanmu tidak berbalas. Aku tahu adik suka pada Kaisar Agung, tapi di hatinya tidak ada kamu. Aku tahu, kamu iri aku bisa menikah dengan Kaisar Agung. Jadi, kamu barulah mengacau, tapi kami saling mencintai. Adik,
Meski kamu tidak rela, juga tidak boleh mengacau pernikahanku. Benar, mencintai guru sendiri memang tidak beretika. Kasarnya, itu melanggar etika. Masih tidak tahu malu datang ke pernikahan kakak untuk mengacau. Sungguh tidak tahu malu. Aku tidak mengacau. Aku tidak mengacau. Ibu, aku mohon kembalikan jasa Chunxian kepada aku. Pelayan itu sudah aku minta dibuang. Kenapa? Kenapa harus begini kepadaku? Aku sudah terima. Kenapa? Bahkan kehangatan terakhir juga tidak disisakan. Kenapa? Karena aku, ayah dan ibu, khawatir dia mengacau pernikahanku. Barulah menghukumnya. Adik, salahkanlah aku. Songli, apa yang kamu lakukan? Ace, jangan salahkan adik. Hari ini adalah pernikahan kita. Adik merasa tidak senang. Juga wajar. Ayah, demi aku, membunuh pelayannya. Intinya adalah salahku. Aku harus minta maaf kepada adik. Hanya pelayan saja. Mati saja. Untuk apa minta maaf? Kaisar Agung, itu adalah Chunxian. Dia adalah orang menemani kita selama puluh ribuan tahun. Aku ingat kamu pernah memujinya. Kamu bilang dia cerdas. Meski cerdas, bertemu dengan majikan yang jahat sepertimu juga bisa berubah menjadi penjahat. Intinya, karena keegoisanmu yang mencelakai dia. Aku sungguh menyesal. Kalau aku tahu akan mencelakai nyawa yang tidak bersalah. Aku seharusnya tidak pulang. Pura-pura saja. Kalau kamu memang sadar, hari ini kamu tidak seharusnya muncul di sini. Kaisar Agung kira aku kemari untuk apa? Merebut pernikahan. Aku sudah bilang, aku yang sekarang sudah tidak berperasaan pada Kaisar Agung. Termasuk hubungan murid dan guru. Kamu sudah memutuskannya. Kaisar Agung yang sekarang bagiku hanyalah orang asing yang tidak berkaitan. Baiklah. Orang asing yang tidak berkaitan. Ace, Kaisar Rubah, Kaisar Agung, Kaisar Langit meminta pejabat ritual mengantarkan hadiah pernikahan. Sedang menunggu kalian di luar pintu. Ace, serahkan saja padaku. Para pejabat ritual masih menunggu di luar. Benar. Jangan menunda masalah penting. Sialan ini, biar Sueyan yang urus. Tidak perlu beri ampun. Aku tahu, di hatimu masih memikirkan wanita ini. Kalau begitu, Songli sialan ini tidak boleh dibiarkan lagi. Maaf semuanya, adikku ini terlalu keras kepala. Mohon, jangan salahkan. Tidak mungkin. Adik Shuyan, kamu sekarang sudah menjadi permaisuri. Untuk apa demi orang rendahan ini dan menjadi rendah diri? Benar, Sheyan, kamu terlalu baik. Kami tetap adalah saudara kandung. Adik berpakaian begitu biasa. Cepat ambilkan syal bulu serigala salju yang Kaisar Agung berikan kepadaku dan pakaikan untuk adik. Baik. Seperti yang kamu mau. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Hanya tersisa nyawaku saja. Kamu ambil saja. Jangan berakting lagi. Adik, kamu sudah salah paham. Ini. Kalau buluku bisa seputih putri, itu bagus sekali. Jelek sekali bulu abu-abu ini. Ini bulu milik Chunxian. Adik,
Adik, bilang apa? Ini adalah hadiah dari Kaisar Agung kepadaku sebelum pernikahan. Aku tidak rela memakainya. Junshin, jangan takut. Kita segera akan berkumpul. Suayan, aku mau nyawamu. Sungguh tidak tahu diri. Di depan umum mau melakukan pembunuhan. Hari ini aku wakili ayah ibumu menghukummu. Lihat, apa itu? Ini sepertinya bekas gigitan. Putri Xingqiu belum menikah kan? Ternyata kalian belum tahu. Putri Xingqiu ini saat di dunia sudah dipermainkan banyak pria. Katanya agar dia bisa lebih ringan setelah reinkarnasi. Dia bahkan menggoda para hantu dan iblis di neraka. Memang sangat hina. Kakak sepupu, ini kesucian adik. Jangan sembarangan. Adik Xuyen, kamu ini terlalu polos. Kalau orang biasa, bagaimana bisa meninggalkan luka gigitan? Sekarang semua orang tahu Putri Xingqiu yang dulunya sangat dihormati, sekarang adalah sampah yang sudah dipermainkan pria. Benarkah? Adik, apakah ini benar? Ternyata kamu sampai begini. Harga diri Xingqiu sudah kamu buat malu. Aku akan membunuhmu sampai tidak tahu malu. Siapa berani melukainya? Kamu siapa? Kamu datang kemari. Apakah ada undangan? Aku datang ke pernikahan kakakku. Apakah perlu undangan? Kakak? Kamu adalah ketua Yomi, Luyan. Dia adalah adik kandung Kaisar Agung Luze, satu-satunya yang bisa melawan dewa perang Kaisar Agung Luyan. Luce alih berperang. Dia ini adalah pembunuh, bahkan suka perhitungan dan balas dendam. Kau dewa pembunuh, untuk apa kemari? Ketua Yomi, Luyan. Rubah kecil. Aku telat. Nantinya, patuhlah. Ayo. Hajar! Hentikan! Hentikan! Kamu. Ini aku, Ali. Aku telat. Aku. Salam kepada Kaisar Agung. Kita tidak perlu begini. Dulu aku tidak tahu identitas Kaisar Agung. Aku sangat bersalah. Mohon maaf Kaisar Agung. Kaisar Agung Luyan? Atau aku harus panggil kamu kakak ipar?
Aku tidak peduli kamu punya hubungan apa dengan adikku. Setiap tempat ada aturannya. Di sini adalah Qingqiu. Kamu tidak boleh ikut campur. Kalau bukan berkaitan dengan masalah hidupku, aku tidak akan datang ke tempat sampah ini. Hari ini, aku datang melamar. Melamar? Kamu mau menikahi Songli? Kaisar Agung, jangan bercanda. Anda seperti bintang. Aku hanyalah debu. Aku tahu diri. Tidak sepadan dengan Anda. Kaisar Agung Luyen, bercanda ada batasnya. Aku dan kakakmu baru saja menikah. Kamu mau menikahi adikku? Kalau tersebar, bukankah ini konyol? Aku bukanlah orang yang suka berpura-pura. Moralitas apaan? Sopan santun apaan? Hanyalah sampah. Aku mau menikahi Songli hanya karena dia adalah Songli. Kamu? Hari ini, sebelum aku datang, sudah mengabari ke langit dan mendapatkan pernikahan dari langit. Luyan bersedia melamar Ali. Dengan ini, dan menjadi permaisuri Yumi. Terima kasih, Kaisar Agung. Aku tidak sepadan. Dia tahu diri. Kaisar Agung, kamu sudah lama di Yaoming dan mungkin tidak tahu riwayat Putri Qingqiu ini. Putri Qingqiu ini sudah pernah melayani ribuan pria dan setidaknya ada 100 pria. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja bekas gigitan di bahunya. Itu adalah buktinya bahwa dia sembarangan. Diam! Bagiku, Ali adalah wanita tercantik. Tidak bisa dibandingkan dengan kalian rubah sampah. Luyen, hari ini adalah pernikahanku dengan kakakmu. Kamu sudah datang tanpa izin, tapi kamu berkali-kali menghina Qingqiu, melukai orang tuaku. Kamu tidak takut Luce tahu dan menghukummu. Kaisar Agung, aku tidak mampu. Kaisar Agung tidak perlu membelaku. Ali, sejak dunia tercipta, aku sudah terlahir. Di dalam waktu yang lama ini, aku sudah berkelana, bertemu banyak orang dan masalah. Tidak ada satu orang pun yang membuatku bertahan. Hanya kamu. Tidak ada satu orang pun yang membuatku ingat. Hanya kamu. Meski aku tidak sebaik yang kamu bayangkan. Meski yang mereka bilang adalah benar. Apakah kamu masih mau menikahiku? Mungkin kamu merasa aku gegabah dan hanya demi kesenangan. Tidak masalah. Aku bersedia bersumpah. Kalau aku berbohong, maka binasakanlah jiwaku. Aku Songli bersedia menikah dengan Luyan. Langit bersaksi. Kehidupan di dunia. Hampir setiap kehidupan aku menderita dan mati dengan tragis. Hanya satu kehidupan itu, aku bertemu denganmu. Meski besok akan mati, aku yakin kehangatan yang kamu bawakan untukku. Ali, akhirnya aku bisa dengan terang-terangan menikahimu. Lepaskan dia! Lama tidak berjumpa, apa kabar kakak? Aku bilang, lepaskan dia. Apakah kakak sudah rabun? Dan salah orang, pengantinmu ada di sana.
Songli, apakah begini aku mengajarimu? Di depan umum, bermesraan dengan pria asing sampai bersentuhan? Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu! Kemari! Ali, jangan takut. Kita sudah menikah dengan terang-terangan. Jangan takut omongan orang. Tenang saja. Ada aku di sini. Pernikahan? Dari mana kalian ada pernikahan? Kakak sudah telat. Sudah melewatkan momen penting kami. Barusan, aku dan Ali di bawah saksi langit sudah menikah sesuai aturan langit. Sepuluh hari lagi, aku akan menikahi Ali. Apa? Ali, aku sudah siapkan banyak perhiasan di Yumi. Aku hanya perlu menunggumu. Aku tunggu kamu. Aku menunggumu menikahiku. Diam! Di depan umum. Kamu beraninya tanpa izin menikah. Apakah kamu masih menganggapku sebagai ayah? Sebagai wanita, kamu bahkan tidak punya etika sebagai wanita. Kamu masih mau buat malu sampai kapan? Tapi dulu, kakak dan Kaisar Agung juga sudah punya pernikahan di dunia. Adik bilang, itu di dunia fana. Adik sudah mengalami 100 kehidupan di dunia. Apakah ini juga tidak paham? Aku tahu, kamu melihat pernikahanku dengan Atze dan tidak tahan. Tapi kamu juga jangan mengorbankan diri. Dasar hina! Apakah tidak ada pria? Kamu sudah tidak bisa hidup lagi. Luther, aku beri kamu kesempatan lagi. Tarik kembali perkataanmu. Kaisar Agung benar. Aku bisa mati kalau tidak ada pria. Luyan adalah orang yang mau hidup bersamaku. Dengan begini, Kaisar Agung juga bisa menikah dengan tenang. Sejak aku kembali, semua yang aku katakan adalah tulus. Aku mendoakan Kaisar Agung dan Dewi bisa bersama selamanya. Dua hari lalu, kamu masih berusaha cemburu. Sekarang kamu memegang tangan orang lain begitu erat. Semua cinta yang kamu bilang hanyalah begitu saja. Sikap cemburu kakak terlihat seperti suami yang istrinya direbut. Kaisar Rubah dan Permaisuri Rubah belum menyetujui pernikahan ini. Mesti aku tidak setuju. Kamu juga tidak bisa menikahinya. Atze, aku tahu kamu sangat mencintai segala ini. Adik adalah muridmu satu-satunya. Wajar saja kamu perhatian kepadanya. Tapi, kamu harus hormati pilihannya. Sueyan benar. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Sueyan. Jangan karena orang tidak penting dan mengacaukan ini. Luze, anak durhaka ini sendiri yang mau. Kita juga tidak bisa ikut campur. Karena ada yang mau menikahinya, maka biarkan saja. Ternyata, bagi kalian, aku adalah orang yang tidak penting dan bisa direlakan. Diam! Keputusanku. Kapan bisa kalian ikut campur? Luyan. Selama tombakku masih ada, hari ini, jangan harap kamu bisa bawa dia pergi. Kaisar Agung, aku tahu kamu dari awal tidak percaya perkataanku. Tapi setiap yang kukatakan bukanlah kebohongan. Sekarang aku hanya menghormati Kaisar Agung. Tidak ada perasaan cinta lagi. Kaisar Agung bisa tenang. Sejak hari ini, aku tidak akan muncul di depan kakak dan kamu lagi. Aku mohon, biarkan kami pergi. Baik. Bagus sekali. Demi dia kamu mengorbankan nyawamu. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam kegelapan.
Sepertinya kamu memang cinta kepadanya. Dengan begini, aku lebih tidak boleh membiarkanmu membawanya. Jangan! Aja, hari ini adalah pernikahan kita. Kedua Kaisar Agung, jangan ditipu wanita ini. Dia adalah wanita yang tidak tahu malu. Diam! Dia adalah Putri Qingqiu. Kamu tidak bisa sembarangan menghinanya. Aku mengatakan kejujuran. Sudah gagal merayu gurunya, sekarang mau merayu adik gurunya. Dia mau semua pria menjadi suka kepadanya. Semua orang tahu reputasi Song Li. Kalian demi wanita yang sialan begini malah berkelahi. Sungguh tidak sepadan. Masih berani sembarangan? Aja, kakak sepupu benar. Sebelumnya aku menjaga harga diri adik, barulah memberitahu hal ini. Suyen, apakah kamu benar? Ibu tahu, Suyen tidak pernah berbohong. Kalau tidak percaya, tanya saja pada semua orang di sini. Katakan, apa yang kalian ketahui? Kalian tahu apa? Luyan! Katakan! Aku juga dengar saja. Katanya, Putri Qingqiu saat diuji di dunia tidak tahan dengan penderitaan reinkarnasi. Makanya memakai cara untuk merayu para iblis buruk rupa. Tidak hanya itu. Aku dengar dari pengawal yang menjemputnya saat menemukan Putri Qingqiu, dia baru saja melayani 2 pengemis demi setengah potong mantau. Ada yang bilang saat Kaisar Agung turun ke dunia, dia melawan Kaisar Agung. Dia bersama dengan Yingguo, pengkhianat itu. Sembarangan! Yang paling ditakuti Song Li adalah Yinghuo. Mana mungkin dia bisa bekerja sama dengannya? Membuat rumor, menghina dewa. Kamu juga. Apa hukuman kalian? Kaisar Agung, kami tidak berani sembarangan. Kalau tidak percaya, tanya dia saja. Sang Giro dari wilayah hantu membeli sebuah batu bayangan. Di dalamnya tercatat semua tindakan Putri Qingqiu. Jangan dilihat. Jangan. Kalau aku punya uang, aku juga tidak akan kemari. Dasar, masih membuatku berlendir. Mantau. Ini sudah rusak. Aku tidak akan datang lagi. Jangan dilihat, jangan dilihat. Kenapa aku melahirkan anak tidak tahu malu? Kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu tidak mati saja? Aku memang sialan. Aku memang tidak tahu diri. Aku memang rendahan. Kenapa aku masih hidup? Aku pantas mati. Ali! Jangan sentuh aku. Aku kotor. Kamu tidak kotor. Sedikit pun tidak kotor. Mereka tidak suka padamu. Itu masalah mereka. Mereka tidak mau kamu. Aku mau. Ayo, aku bawa kamu pergi. Luyan, kamu bawa aku pergi. Lepaskan dia! Aja, masalah sudah begini. Hanya dengan dia pergi dari Qingqiu, baru bisa menjaga harga diri Qingqiu. Aku tidak mau putri ini lagi. Aku tidak mau lagi. Biarkan dia pergi. Langit sebagai saksi, bumi bersaksi. Aku tidak punya hubungan ayah anak dengan Song Li. Usir dia dari Qingqiu. Selamanya tidak boleh masuk lagi. Luyan,
Ayo pergi. Lepaskan dia. Kamu pergi sendiri. Biarkan dia tinggal. Aku mengalah sekali. Kamu kira aku takut kepadamu? Setelah aku bersihkan gangguan ini, aku bawa kamu pergi. Luyan. Biarkan dia tinggal. Bisa biarkan kamu pergi. Kecuali kamu bisa membunuh. Orang itu adalah Yinhuo. Awas! Ali! 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 Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa hanya ada satu ekor? Itu tanyakanlah kepada Kaisar Agung Lutze. Yinhuo, kembalikan putriku. Putrimu? Bukankah tadi kalian sudah memutuskan hubungan? Ada apa ini? Ada apa dengan ekornya Ali? Kaisar Agung Lutze yang cerdas. Sampai sekarang kamu masih belum tahu. Kamu di dunia, bagaimana kamu bisa berkali-kali bisa lepas dariku? Karena rubah sialan yang tidak bisa kamu ingat. Tidak, jangan dengarkan dia. Aku yang membawamu pulang. Demi menolong guru kesayangannya, dia mengorbankan 8 nyawanya. Akhirnya, bahkan dengan rayuan untuk memancingku. Murid sebaik ini, kenapa bisa bertemu dengan guru sialan sepertimu? Katanya, kamu masih menurunkan dia ke dunia sampai 500 tahun. Aku bahkan belum membunuhnya. Malah memberi keuntungan pada sampah dunia itu. Sayang sekali, kulit itu, badannya, bahkan suaranya yang bagus. Bagaimana kamu rela? Yinhuo! Kalau bukan bocah ini menjebakku dan melumpuhkan kekuatanku, hari ini kamu pasti mati. Tapi ada bocah ini yang menjadi pelampiasanku. Aku juga sudah puas. Diam! Ali, aku salah. Ali, aku salah. Ali, bukalah matamu. Ali! Jangan pergi dariku. Bagaimana? Ali! Ali! Ali. Ali! Luyan. Luyan. Aku di sini. Luyan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Ali. Kamu harus tetap hidup. Maafkan aku. Aku tidak bisa pergi ke Yoming lagi. Ali, tidak. Setelah kamu sembuh, kita sama-sama pulang. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku sudah tahu. Hari ini akan terjadi. Luyan. Jangan menungguku lagi. Ali, ini salahku. Ali, Aku sudah tidak berutang padaku.
Kalian... Ali! Ali! Lucia, kembalikan Ali. Tidak. Dia adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan dia mati. Tidak akan. Kamu mau apa? Aku sudah mati. Kamu sudah sadar? Sudah 3 hari. Akhirnya kamu sadar. Tempat apa ini? Bukankah aku sudah mati? Darah dari dewa bisa memberi hidup. Ali, aku pasti akan menemukan cara untuk menolongmu. Untuk apa? Asalkan bisa menolongmu. Meski darah sudah habis, aku juga tidak akan menyerah. Ali, pernikahan langit itu sudah aku robek. Setelah kamu sembuh, kita lakukan pernikahan. Ali, lihat. Ini adalah tempat pertama kali kita bertemu. Ini tepi sungai. Aku ingat, kamu pernah bilang, kamu paling suka tempat ini. Aku sudah membuat penghalang di sini. Tidak ada orang lain yang bisa mengganggu kita. Sekarang kita berdua tidak akan berpisah lagi. Masa lalu adalah salahku. Aku sengaja mengendalikan perasaanku. Aku kira kita hanyalah guru dan murid. Sebenarnya saat kamu pergi, aku baru sadar. Itu adalah perasaan yang wajar dari seorang pria kepada seorang wanita. Untungnya, masih sempat. Permintaan maafmu bagiku tidak ada gunanya. Karena perasaan yang kamu abaikan itu seperti mantu bekas yang membuatku sulit menelannya. Bukan. Aku. Reaksiku yang telat. Beritahu aku bagaimana berbisa memaafkanku. Memaafkanmu? Apakah kamu tahu bagaimana aku lalui 500 kehidupan di dunia? Ali, ini salahku. Aku tahu masalah itu membuatmu terluka parah. Aku sudah menghukum dewa hidup dan mati. Dulu, aku hanya mau kamu ke dunia untuk melatihmu. Aku tidak menduga. Aku yang ceroboh. Lucia, apakah kamu melihat langsung kehidupan yang dewa hidup dan mati buatkan untukku? Aku hanya lihat kehidupan pertama. Baiklah. Setelah kamu melihat semuanya, kamu baru menyesal. Cepat! 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 Cepat berdiri! Dewi Rubah! Dewi Rubah! Bunuh dia! 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 Habisi dia! Guru, dulu aku membuatmu marah. Tidak sampai 3 hari kamu akan mencariku. Kali ini, kenapa kamu tidak datang? Kejar!
tidak akan begini kepadaku. Aku tahu kamu tahu segalanya. Kenapa? Kenapa? Dewi di langit. Ternyata wanita yang dipermainkan pria. Saudaraku, kita harus layani Dewi. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa? Ali, maafkan aku. Ini salahku. Bukankah kamu bilang aku tidak bisa hidup tanpa pria? Benar. Setiap makanan yang kumakan didapatkan dari melayani pria. Semua ini benar. Aku adalah wanita di rumah bordil, lebih hina dari pelayan. Hentikan, Ali. Aku akan balas dendam. Aku akan membuat semua orang yang mencelakaimu membayar harganya. Kaisar Agung, lepaskan aku. Oh ya, Song Xuyan yang minta aku melakukannya. Kaisar Agung. Tenang saja. Dia akan segera menemanimu. Ternyata kamu tidak mati. Langit sangat tidak adil. Sia-sia aku berusaha membuat rencana besar, membuatmu dihianati dan menjadi sampah. Ternyata di akhir malah gagal pada sialan sepertimu. Kalau tahu begini, di bangunan Tauwa, aku seharusnya membunuhmu. Diam! Sekarang sudah tahu sakit hati. Dari awal kamu kemana? Karena hanya perkataanku bisa membuat kalian menjadi musuh. Bisa membuatmu membiarkan kekasihmu menderita. Membuat dia menjadi wanita yang dibuang. Semua ini adalah kamu yang lakukan. Kamu kira kamu sudah membunuhku, dia akan memaafkanmu? Jangan harap. Diam! Membunuhmu? Kamu kira aku bisa membiarkanmu lepas begitu saja? Tidak mungkin. Sebelum kamu dihukum petir, ada dua hal yang harus kutarik kembali. Ali, ini esensi dewa dan pil rohmu. Aku sudah kembalikan. Ali! Barang yang sudah kotor. Aku tidak mau lagi. Ali, kalau kamu merasa kotor, tidak mau juga tidak masalah. Aku carikan yang lebih baik. Kaisar Agung, bagaimana selanjutnya? Bukankah dia ahli dalam menulis naskah? Biarkan. Naskah Song Xuyan, dia yang tulis. Kalau bagus, aku beri kamu kesempatan reinkarnasi. Kalau tidak bagus, maka turunkan dia ke alam binatang dan tidak bisa reinkarnasi.
Baik. Kaisar Agung, ampuni aku. Ampuni aku. Kaisar Agung, ampuni aku. Semua penderitaan yang diderita Ali, aku akan membuat mereka merasakannya. Semua yang pernah melukaimu, aku tidak akan melepaskannya. Termasuk kamu. Di dunia ini, yang paling menyakitiku adalah kamu. Guru yang paling kucintai. Ali benci kepadaku. Itu wajar. Ini salahku. Aku mengabaikanmu dan kabur dari perasaanku. Barulah membuatmu terluka. Kalau mau dihukum, aku tidak bisa lepas dari ini. Aku tidak pernah menyerah. Hanya memohon padamu, bisa memberiku kesempatan menebus kesalahan. Aku bersedia bersumpah di kehidupan ini tidak akan mengecewakan Ali. Melihatnya merasakan akibatnya, aku seharusnya senang. Tapi kenapa aku tidak merasakan kesenangan? Aku tahu. Berapa banyak pun hukuman untuk Song Xuan tidak akan bisa mengobati lukamu. Aku sudah memakai kekuatanku. Di batu Sansheng menuliskan nama kita. Pernikahan langit tidak bisa melawan pernikahan batu Sansheng. Ali, besok aku akan membuatkan pernikahan mewah untukmu. Benarkah? Kalau begitu, besok aku punya hadiah. Untukmu juga. Dulu, aku pernah berharap dua nama ini bisa muncul di batu Sansheng, ditulis dengan erat. Sekarang melihatnya, malah terasa terganggu. Saat datang aku sendirian, saat pergi juga harus sama. Untuk apa merasa terbebani? Ali, jangan! Tidak!
Mulai sekarang, semua budi dan dendam sudah impas. Tidak! Ali, tunggu aku. Lalu, rubah ekor 9 mati begitu saja. Tidak. Kekasihnya menjalani ribuan tahun, akhirnya menemukan dia. Arwah yang berkelana di dunia. Membangkitkan mereka. Mereka berdua tinggal di Yaoming. Tidak pernah muncul lagi. Jadi, mereka pasti sangat bahagia. Ayo pergi. Ali? Ali datang menjemput kita. Ali.